Oke, hari ini jadi lanjutan mata kuliah metode penelitian arsitektur ya. Jadi ini pertemuan lanjutan setelah kemarin sudah ini ya, sudah ada materi pembukaan terkait apa itu penelitian arsitektur, terus kemudian ada survei lapangan ya. 2 pertemuan kita pakai untuk survei lapangan ke Bukit Bangkire ya, untuk ngumpulin data awal untuk penelitian kalian gitu ya. Kemudian ada 2 pertemuan juga yang kemarin membahas tentang perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif ya. Jadi ini hari ini kita membahas terkait penyusunan ini ya, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Nanti setiap kelompok yang ikut di mata kuliah ini nanti ada satu produk ya, satu produk itu nanti nyusun latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Nanti di pertemuan besok lanjutannya kita akan offline. Jadi nanti apa yang dibuat latar belakang rumusan masalah dan tujuan penelitiannya nanti didiskusikan di kampus ya. Jadi nanti ada satu pertemuan di minggu depan. Kalian udah mulai buat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Nanti penelitiannya sama ya, terkait yang kemarin kalian lakukan survei di lapangan kemarin terkait fasilitas, bagaimana fasilitas yang ada di Bukit Bangkire, bagaimana persepsi pengunjung, bagaimana persepsi pengelolanya seperti apa gitu ya. Jadi hari ini diperhatikan terkait ini ya, bagaimana nyusun latar, bagaimana nyusun rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nanti bisa ditanyakan jika ini ya, kalau kurang paham gitu nanti bisa ditanyakan. Jadi ketika di minggu depan udah mulai nyusun itu nggak begitu susah gitu ya. Oke, saya mulai ya. Jadi ini ya, jadi paling tidak setiap penelitian itu pasti ada ini ya, latar belakang yang ini yang harus ditampilkan, yang harus dijelaskan gitu ya di dalam satu laporan atau suatu naskah akademik gitu. Itu harus muncul latar belakangnya, kenapa gitu harus diteliti, ada apa, fenomena apa di sana gitu ya. Jadi latar belakang itu adalah ini ya, alasan-alasan yang melatar belakangi penelitian suatu masalah. Metode pemecahannya ini nggak usah, jadi yang diperhatikan adalah alasan-alasan yang melatar belakangi kenapa kita meneliti Bukit Bangkire kemarin gitu ya. Dan alasan-alasan itu didapat ketika kita udah melakukan ini ya, survei lapangan ya. Jadi di sana kita mengamati ada apa, terus apa yang kurang, apa yang nggak sesuai harapan gitu. Itu mungkin bisa ditangkap pertama kali kita ke sana itu bisa ditangkap gitu ya. Jadi alasan-alasan itu disebutkan di latar belakang. Kemudian nanti susunan latar belakang itu polanya urut ya. Jadi kayak seperti skenario nih, ini harus S ya. Jadi dijelaskan dulu apa itu alasan-alasannya, kemudian berurut gitu ya, per paragraf itu dijelaskan alasan-alasannya apa saja, terus realitanya seperti apa. Bisa juga kalau latar belakangnya itu menggunakan ini ya, isu-isu. Jadi terkait isu-isu ibu kota negara, sekarang kan lagi ini ibu kota negara ya, yang lokasinya juga nggak jauh dari Bukit Bangkire. Jadi di situ ada isu-isu terkait ibu kota negara di dekat lokasinya Bukit Bangkire gitu ya. Itu bisa dimunculkan gitu ya sebagai suatu pernyataan atau fenomena gitu ya. Karena nggak semua lokasi kan terdampak terhadap IKN. Jadi itu bisa ditangkap, itu dijelaskan juga di paragraf gitu ya. Kemudian tersusun dari beberapa paragraf yang substansi masing-masingnya runut, ini poinnya sama ya sama ini. Terus ya bisa juga menjelaskan latar belakangnya itu terkait ini ya, fokus dan lokus ya. Fokus itu topik ya. Kalau kita dari prodi arsitektur topiknya pasti tentang
bangunan ya, bangunan, terus pengembangan kawasan, atau pokoknya yang sifatnya itu fisik. Tapi di penelitian arsitektur yang lain itu juga ada ranah sosialnya. Misalnya kalau di Bukit Bangkirai kan tidak ada ya bangunan-bangunan yang bersinggungan dengan, sebentar ada yang masuk. Kalau di Bukit Bangkirai kan tidak ada bangunan yang ini ya, masyarakat gitu ya. Jadi nggak ada. Jadi aspek sosialnya ada ya. Tiga sampai aspek sosial. Paling silakan dari kalian mulai membuat ini ya penelitian yang tentang Bangkirai, tapi fokus kepada si penelitiannya. Jadi di sana itu ada apa, seperti apa kondisinya, terus dijelaskan di latar belakang. Kalau secara teori itu ya, jadi teori itu latar belakang itu diisi antara ini ya, plus minus gitu ya. Kalau yang semester 5 sekarang, itu kemarin di semester lalu sudah dapat ya, terkait metode penulisan ilmiah ya. Di sana sudah disampaikan terkait latar belakang, bagaimana kalau menyusun tulisan itu harus ada ini ya, gap ya. Gap itu harapan dan kenyataannya ternyata nggak sesuai, jadinya di situ ada gapnya disebut gitu ya. Jadi misalnya di sini terkait ada harapan, ada regulasi, ada peraturan, ada tatanan sosial, terus ada adat istiadat, terus ada hukum gitu ya, atau SNI ya, Standar Nasional Indonesia, terus diterapkan di satu kawasan gitu ya. Ternyata kenyataannya itu tidak sesuai, jadi peraturan itu tidak terlaksana atau terjadi pelanggaran atau ada penyelewengan, kemudian orang-orangnya tidak patuh, gitu. Terus bangunan-bangunannya misalnya tidak terstandar gitu ya, atau terhadap kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilaksanakan itu dilakukan gitu ya. Yang kalau contohnya itu misalnya paling umum, contohnya ini sama kayak di semester 4 kemarin ya. Jadi itu ada trotoar, tapi trotoar ini tujuannya kalau menurut undang-undang itu kan untuk pejalan kaki ya, sehingga didesain tidak untuk kendaraan bermotor gitu ya. Tapi kenyataannya realitanya ada orang naik motor di atas trotoar, ada yang ngebut, ada yang boncengan segala macam ya, yang merusak kondisi trotoar yang udah dirancang. Berarti di antara regulasi dan kenyataannya di situ ada gap gitu ya. Nah, gapnya itu yang dimunculkan di latar belakang ya. Misalnya karena trotoarnya ini karena jalanan terlalu macet gitu ya. Bisa ditangkap itu gapnya bisa jadi satu, jalanan terlalu macet mengakibatkan orang tidak sabar. Jadi ada peluang untuk naik ke trotoar gitu ya. Kemudian tidak ada penjagaan polisi misalnya gitu ya. Terus bisa juga terkait ini kok aksesoris atau mebeler di dalam trotoar yang seperti ini kan mebeler ya, hasilnya untuk itu bisa dilewati oleh pemotor. Jadi ada satu celah yang memang orang motor bisa lewat gitu ya. Jadi walaupun dikasih pagar ada celah, motor tetap bisa lewat gitu ya. Jadi di situ gapnya. Jadi nanti dijelaskan terkait harapannya, nanti ada kenyataannya, ternyata kondisi lapangannya seperti itu. Satu contoh lagi ya, antara harapan dan kenyataan itu seperti ini ya. Misalnya permukiman gitu ya. Kan tidak boleh sebenarnya permukiman itu berada di tepi air ya. Kita udah pelajari kemarin yang Lisa Tapak itu bahwa bangunan itu harus mundur sesuai dengan regulasi ya. Kalau di Balikpapan ada perdanya ya, nomor 6 apa nomor 21 itu ya. Di sini itu dijelaskan tidak boleh bangunan itu berada di tepi air atau di atas aliran sungai atau aliran air, itu tidak boleh ya. Tapi peraturannya itu ya tetap hanya jadi peraturan karena kenyataannya itu terjadi pelanggaran ya. Pelanggaran terang-terangan membangun bangunan di atas sungai. Nah, terus kemudian gapnya juga bisa diketahui ya, memang karena banyak orang miskin misalnya gitu. Gapnya terlalu banyak orang miskin. Terus tidak ada penegakan terkait
tidak ada satgas atau OPD yang bertugas untuk kawasan tepi sungai itu untuk tidak ini ya, untuk tidak digunakan sebagai permukiman. Kemudian ada juga terkait ini ya, kurangnya kesadaran masyarakat ya terkait bangunan sehat itu seperti apa segala macam. Nah, hal-hal seperti ini dijelaskan ya di latar belakang ya paling tidak 3 atau 4 paragraf itu kalian jelaskan gitu ya. Kemarin yang semester 5 sekarang itu kemarin juga ada terkait ini ya, citasi Mendeley ya. Nah, di sana kalian bisa menggunakan citasi pada latar belakang ya. Jadi sumbernya itu dari peraturan, bisa dikutip peraturannya sesuai ini ya, yang di positifnya ya. Peraturan apa saja bisa dijelaskan di situ, terus kenyataannya itu bukti di lapangan ya. Kondisi lapangan yang tidak sesuai itu dijelaskan juga, kemudian di situ ada gap. Nah, gap itu adalah ini ya, analisis kalian yang bersifat sementara ya, seperti hipotesis gitu ya. Itu nanti hipotesis enggak saya jelaskan di sini ya, karena hipotesis itu untuk penelitian lanjutan ya, jadi penelitian yang tingkatnya lebih tinggi itu nanti diperlukan hipotesis. Kalau di kalian cukup menjelaskan gapnya gitu ya, berarti ada hal yang miss di sana gitu ya, antara harapan dan kenyataan. Oke, kalau contoh dari ini, dari penelitian yang kalian laksanakan kemarin di lapangan, di lokasi, itu kita bisa bikin seperti ini ya. Bentar saya ganti ini ya, warnanya deh. Ini ya, ini adalah salah satu contoh paragraf ya, yang disusun berdasarkan metode ya harapan dan kenyataannya. Ada sein, ada solen gitu ya. Jadi yang positif apa, negatifnya apa. Jadi misalnya di sini ya, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Balikpapan meningkat sejak adanya IKN. Ini kan fakta ya. Harapannya itu seperti itu ya. Setiap karena ada IKN kan penduduk di Kota Balikpapan ini bertambah ya. Kemarin itu sebelum ada IKN itu hanya 700-an jiwa gitu ya. Kemudian sempat ada baca itu dalam dalam periode setahun terakhir itu ada 1 juta ya, 1 juta jiwa ya yang ada di Balikpapan ya. Jadi ada kenaikan sekitar 300.000 penduduk gitu ya. Itu bukan berdomisili di Balikpapan saja ya. Jadi itu ada aktivitas sekitar plus 300.000 yang melakukan aktivitas di Kota Balikpapan ya di jam-jam kerja. Saya bacanya di mana ya? Saya agak lupa. Jadi ada aktivitas tambahan gitu ya. Nah, seharusnya kalau jumlah wisatawan yang berkunjung ke Balikpapan, tapi namun wisatawannya tidak datang, tidak terfokus menikmati wisata alam yang ada di Kota Balikpapan. Nah, ini negatifnya ya. Jadi pengunjungnya itu bertambah, tapi yang ke tempat wisata itu tidak bertambah aktivitasnya. Berarti di situ ada gap gitu ya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua adalah Bukit Bangkirai merupakan wisata yang paling populer di sekitar Kota Balikpapan. Bukit Bangkirai ini masuknya Kutai ya, kalau nggak salah Kutai Kertanegara ya. Jadi Bukit Bangkirai ini wisata yang populer. Harapannya kan banyak pengunjungnya gitu ya, tapi ternyata kondisi fasilitasnya tidak lengkap dan jalannya rusak, kemudian perlu perbaikan. Untuk menjadi layak dikunjungi itu kan perlu perbaikan yang menurut kita kemarin pemandu jalannya juga nggak jelas, terus jalannya itu juga berbahaya ya kalau mobil sedan atau mobil yang kecil gitu, atau mobil yang penggerak roda depan itu kan berpotensi slip ya. Nah di sana ada harapan, jadi harapannya itu Bukit Bangkirai itu menjadi tempat wisata yang populer, tapi kenyataannya itu ya, fasilitasnya itu rusak semua gitu ya. Jadi maksudnya itu tidak layak gitu ya. Jadi harusnya itu di situ ada gap berarti ya. Berarti gapnya bisa kita definisikan misalnya pengelolaannya tidak fokus, pendanaannya bisa jadi tidak ada, bisa jadi fasilitasnya itu memang
tidak ada pengembangan sama sekali ya gitu. Yang ketiga ya, semakin banyak pengunjung wisata ke Bukit Bangkirai akan meningkatkan pendapatan daerah gitu ya. Ini yang positifnya ya, harapannya ya. Kemudian negatifnya minat wisatawan menurun karena tidak ada pembangunan fasilitas yang layak dan menyenangkan gitu ya. Jadi dari dulu sampai sekarang, dari saya pertama kali ke Bukit Bangkirai sampai sekarang itu ke mungkin 5 tahun yang lalu mungkin ya terakhir gitu ya. Sampai sekarang itu kalau saya perhatikan tidak ada perubahan ya, tetap seperti itu saja. Malah yang kolam renang sekarang udah nggak bisa dipakai. Kemudian musolanya masih seperti itu juga ya. Jadi tidak ada ini ya, tidak ada hal-hal baru yang menarik untuk wisatawan gitu ya. Selain ya jembatan itu saja ya. Nah itu salah satu contoh ini ya, latar belakang ya, untuk menyusun latar belakang ya. Oke, itu dulu kalau ada yang mau didiskusikan ya. Silakan ya. Kalau tidak ada kita lanjut ke ini ya, rumusan masalah ya. Jadi nanti setelah menulis mungkin setidaknya 3 atau 4 paragraf terkait latar belakang, itu kalian nanti nyusun rumusan masalah ya. Rumusan masalah itu adalah ini ya, penjelasan atau apa yang ditangkap dari peneliti. Misalnya kelompok kalian itu menangkap masalahnya itu apa di contohnya kemarin Bukit Bangkirai ya. Jadi permasalahannya itu apa saja. Itu diwujudkan dalam bentuk pertanyaan ya, kalimat pertanyaan. Jadi di sana itu setelah kita survei kemarin, ternyata itu ada banyak poin-poin permasalahan gitu ya. Misalnya kolam renangnya tidak digunakan, jalannya rusak, terus hawanya panas gitu ya. Mungkin aulanya nggak proper gitu ya, nggak bagus gitu ya, atau nggak ada kursinya misalnya gitu ya. Atau makanannya kurang, yang jual makanan kurang banyak atau segala macam, itu disebutkan, dipetakan gitu ya. Biasanya rumusan masalah itu dikumpulkan dari ini ya tadi yang saya sebutkan ya, gapnya tadi ya, harapan yang terjadi dan ini ya. Jadi dari latar belakang itu udah ada harapan kenyataan, baru nanti disebutkan gapnya. Nanti di sini itu akan muncul permasalahannya apa saja, baru nanti dirumuskan ini ya, rumusan masalahnya. Biasanya ini berdasarkan fakta lapangan. Jadi kemarin kita udah ke lapangan, kalian pasti udah ada tuh ya di pikiran itu, pasti udah muncul apa saja sih permasalahan-permasalahan di Bukit Bangkirai itu udah mulai ya. Apalagi kalian kemarin sudah melakukan wawancara kepada pengelolanya, sudah wawancara juga ke stakeholder ya, atau masyarakatnya ya, atau orang yang mengerti Bukit Bangkirai. Dan terakhir adalah ini ya, kalian melakukan wawancara terkait ini ya, oleh pengunjung ya. Itu sebenarnya kalian udah mulai ada tuh di apa saja permasalahannya Bukit Bangkirai. Ditambah lagi kalian melakukan dokumentasi ya, kondisi lapangan seperti apa di Bukit Bangkirai itu, kondisinya seperti apa, sepi, berdebu atau tidak safety atau gimana, itu udah mulai ada dari pikiran gitu ya. Nah, nanti akan muncul di rumusan masalah di sini. Nah, rumusan masalah itu biasanya isinya adalah substansi dari lokus. Lokus itu lokasi penelitian ya. Kemudian fokusnya itu apa? Kalau kita kan fokusnya kalau arsitektur berarti pengembangan kawasan ya. Jadi lokasinya itu kenapa? Terus ini ya, contohnya ini ya, yang sering digunakan dalam penelitian itu ini ya, konsep 5W1H ini ya. Jadi nanti yang sudah kalian tangkap selama di lapangan itu nanti diwujudkan dalam pertanyaan 5W1H ya. Nah, itu seperti mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana gitu ya. Jadi itu nanti misalnya
pertanyaannya terkait tentang pengelolaannya gitu ya. Misalnya mengapa pengelolaannya kok hanya ada satu orang saja yang di resepsionis. Terus kalau misalnya pertanyaannya siapa gitu ya, siapa saja yang berkunjung di Bank Kirai gitu ya, siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan gitu ya. Kalau di mana misalnya di mana fasilitas-fasilitas pendukung atau perkembangan fasilitas yang sudah ada gitu ya, atau bagaimana gitu ya yang bersifat explorer gitu ya, mengeksplorasi kawasannya gitu ya. Oke, contohnya ini ya, contoh permasalahan ya, permasalahan kawasan Bukit Bangkai sepi pengunjung. Kemarin itu kita ke sana di hari Sabtu ya, di hari Sabtu di pukul 9, 10 sampai jam 12 gitu ya. Dan pengunjungnya itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu ramai gitu ya. Jadi itu satu, pertama fakta yang fakta yang bisa dikerucutkan di sini ya, di kumpulan masalah ini ya. Terus pengunjungnya sepi, fasilitas penunjangnya tidak ada perubahan selama 10 tahun misalnya. Terus jalan masuknya tidak dikenali. Kalau tidak dikenali itu kan karena kemarin ada pengalaman yang tersesat ya, Diki itu ya. Jadi itu ada hasil pengalaman lapangan. Itu pengalaman lapangan itu biasanya observasi ya. Jadi itu disebutkan peneliti tersesat gitu ya. Jadi itu adalah observasi gitu ya. Jadi bukan fakta atau opini dari orang, tapi dari peneliti yang mengalaminya sendiri. Itu contoh-contoh ini ya, kumpulan masalah yang ada di lokasi penelitian. Kemudian rumusan masalahnya seperti apa? Rumusan masalahnya bisa kita simpulkan seperti ini ya. Jadi nanti itu rumusan masalah itu cuma pertanyaan penelitian gitu ya. Mengapa wisata Bukit Bangkire sepi dan tidak berkembang? Ini adalah dari ini ya, dari masalah yang kita tangkap, yang misalnya yang ditangkap saya gitu ya, menangkap di sana itu sepi gitu ya. Terus pertanyaannya mengapa? Saya pakai ini ya, pakai why ya. Nih, jadi di depannya adalah mengapa gitu ya. Mengapa wisata Bukit Bangkire sepi dan tidak berkembang? Gitu ya. Terus ada pertanyaan lanjutannya gitu ya. Bagaimana kondisi fasilitas penunjangnya seperti penginapan dan lain-lainnya. Nah itu eh, muncul dari sini juga. Tapi pertanyaannya dari ini ya, dari mengapa gitu ya. Karena pertanyaan bagaimana itu lebih penting gitu ya, lebih luas gitu ya. Daripada pertanyaan when, kapan, atau siapa tuh, jadi pertanyaan lebih luas ya bagaimana nanti di hasil penelitiannya nanti akan dijawab ya di kesimpulan nanti dijawab dari 3 pertanyaan ini dijawab gitu ya dari hasil penelitian. Kemudian terakhir jalan masuknya tidak dikenali. Jadi ini memang tidak linear dengan yang di permasalahannya, tapi saya pakai ini ya bagaimana bentuk pengembangan kawasan Bukit Bangkire yang berkelanjutan gitu ya. Nah, jadi ini kalau dirunut ini harusnya 1, 2, 3 ini linier ya. Jadi dari yang sepi, terus kondisi fasilitasnya seperti apa, terus harusnya seperti apa gitu ya. Nah, kemarin kan juga ada melakukan assessment ya terkait Bukit Bangkirenya. Oke, jadi nanti kalian ini ya setelah bikin latar belakang, nanti di minggu depan kalian bikin dulu draftnya latar belakangnya, kemudian bikin pertanyaan penelitian gitu ya. Dari kelompok ya misalnya kelompoknya Diki itu menangkap permasalahannya apa saja gitu. Nanti dibikin pertanyaan penelitian gitu ya. Nanti kalau bisa jadi yang rumusan masalahnya kelompoknya Diki berbeda dengan kelompoknya Dian gitu ya. Nah, bisa juga dari kelompoknya Dian ternyata berbeda juga dengan kelompoknya si ini ya, Andi ya. Nah, jadi di explore dulu ya. Jadi nanti yang ditangkap sama setiap kelompok itu pasti berbeda gitu ya. Dan pertanyaan penelitiannya pasti nanti juga berbeda ya. Untuk jadi sama itu mungkin peluangnya mungkin tidak ya. Kecuali kalau ngerjainnya bareng-bareng ngumpul gitu ya. Oke, itu dulu ya untuk rumusan masalah ya. Ada yang mau didiskusikan ya. Nanti sebelum lari ke tujuan penelitian. Ayo, monggo.
diskusi ngobrol. Pokoknya yang bisa ditangkap ya, poinnya itu adalah ini ya. Saya ulangin aja. Jadi nanti yang bisa ditangkap paling mudah itu kalau menyusun latar belakang itu berarti ada harapan, terus ada kenyataan. Nah, di situ ada gap. Nah, pokoknya itu aja yang ditangkap. Ada harapan, gini, ternyata ada kenyataan yang nggak sesuai, baru di situ ada gap. Itu aja yang ditangkap terkait latar belakang. Kemudian rumusan masalah itu adalah pertanyaannya, bentuk pertanyaannya. Jadi harus ada tanda tanyanya gitu ya. Nah, dieksplor berdasarkan konsep ini ya, 5W1H ini ya. Jadi who, what, where, when, why, sama gitu ya. Jadi pertanyaannya itu bisa dieksplor dari ini ya. Bisa jadi how atau bagaimana atau ininya itu fokus kepada jembatan gantungnya kemarin gitu misalnya ya. Atau ada yang fokus ke rumah makannya gitu ya. Nanti muncul sendiri-sendiri, itu setiap grup nanti pasti beda-beda gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan di dua topik ini, lanjutin ke ini ya, tujuan penelitian. Oke, tujuan penelitian itu adalah jawaban apa yang ingin diteliti atau jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun gitu ya. Jadi itu ada pertanyaan penelitian gitu ya. Nah, itu harus dijawab gitu ya. Jawabnya itu apa gitu ya. Jawabnya itu adalah kata-kata yang memudahkan pelaksanaan penelitian itu gitu ya. Jadi lebih tajam lagi gitu ya. Contohnya ini ya. Tadi pertanyaan penelitiannya adalah mengapa wisata Bukit Bangkire sepi dan tidak berkembang gitu ya. Ini satu pertanyaan. Nanti akan dijawab dalam bentuk ini ya. Mengidentifikasi faktor wisata, faktor-faktor ya maksudnya. Faktor kenapa wisata Bukit Bangkire sepi dan tidak berkembang. Sebenarnya itu nanti hanya ininya saja, kalimat ini, mengapanya ini, diganti dengan kalimat kata aktif baru gitu ya. Sama juga ini ya, bagaimana kondisi saat ini fasilitas penunjang seperti penginapan, toilet, rumah makan, dan lain-lainnya gitu ya. Terus tujuan penelitiannya adalah untuk melakukan eksplorasi kalimatnya. Eksplorasi kondisi saat ini fasilitas penunjang, penginapan, dan lain-lainnya. Jadi itu adalah tujuan penelitian itu adalah ini ya, kalimatnya itu sama tapi dia diubah jadi aktif gitu ya. Misalnya bagaimana, di sini adalah bagaimananya itu ngapain gitu ya. Nanti di tujuan penelitiannya adalah merumuskan, mengidentifikasi atau mengeksplorasi atau membangun, mengubah atau menyusun gitu ya. Kalau di sini adalah merumuskan bentuk pengembangan kawasan Bukit Bangkire yang berkelanjutan. Seperti itu ya kalau tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya ini biasanya tujuan penelitian ini sudah dirumuskan ini ya barengan dengan rumusan masalah gitu ya. Jadi misalnya saya nanti mau mengidentifikasi faktor-faktor, berarti di sana adalah nanti misalnya di tujuan penelitiannya nanti langkah penelitiannya adalah mengidentifikasi, berarti apa? Melakukan foto, pendokumentasi, terus melihat kondisi existing, terus kemudian disimpulkan faktor-faktor apa yang membuat itu sepi, misalnya jalannya tadi, faktor aksesibilitas buruk gitu ya, terus faktor keselamatannya tidak ada, misalnya inspeksinya jembatan itu kita nggak tahu ya, jadi itu kapan terakhir inspeksi kita nggak tahu ya, jadi kemarin kalian naik itu
kalian nggak tahu itu kapan terakhir dirawat atau kapan terakhir diinspeksi gitu ya. Nah yang kayak gitu itu faktor keselamatan, faktor aksesibilitas, faktor kenyamanan, segala macam itu. Nanti jawabannya adalah itu ya, faktor-faktor apa saja itu yang kalian rumuskan di situ. Kemudian yang kalau mengeksplorasi, berarti itu bentuknya ya seperti foto-foto itu ya. Kalian mengeksplor itu kan kayak seperti mendokumentasi, mengukur, menilai gitu ya. Nanti itu penelitiannya pasti jawabannya seperti itu. Kalau merumuskan, berarti kalian mendesain gitu ya, atau merancang atau merencanakan ya. Jadi nanti kalian merencanakan Bukit Bangkira itu, misalnya nanti di depannya itu harus ada tempat parkir yang representatif, ada pos security yang bisa dilengkapi dengan CCTV misalnya. Terus ada jalur pedestrian yang sudah diberi perkerasan gitu ya, atau paving block misalnya. Seperti itu ya pengembangan kawasan. Oke, ada yang mau ditanyain terkait tujuan penelitian? Oke, kita udah dapat tiga subbab ya untuk materi penelitian arsitektur ya. Kemarin kalian sudah membuat grup ini, terus sudah melakukan survei lapangan juga. Nanti kalian ini ya, per kelompok bikin ini ya. Setiap kelompok membuat tulisan gitu ya. Nanti bisa ditulisan di kertas atau tulisan di komputer atau tulisan ini di buku gitu ya. Isinya adalah latar belakang, kemudian rumusan masalah dan tujuan penelitian gitu ya. Nanti diasistensikan pada pertemuan besok ya, minggu depan ya. Nanti minggu depan kita perkuliahannya offline di kampus. Nanti dibawa saja draftnya per kelompok. Jadi latar belakangnya kalian tulis saja berapa paragraf, 3 atau 4. Nanti pertanyaan penelitiannya itu apa, terus tujuan penelitiannya apa. Nanti saya asistensikan atau saya review ya apa yang perlu diperbaikin, apa saja yang perlu fokus kemana segala macam. Dari tiap kelompok kan berbeda-beda pasti itu hasil tangkapannya seperti apa. Oke, ada yang mau dipertanyakan? Kita baru sekitar 30 menit. Nanti saya kasih materi kedua ya. Ada yang mau didiskusikan terkait materi tugasnya untuk minggu depan, pertemuan minggu depan? Jadi kalian ini ya, paling tidak menulis latar belakang dulu, terus pertanyaan penelitian, rumusan masalah gitu ya. Ada sama tujuan penelitiannya. Nanti ditulis saja dulu mengikuti tadi yang udah disampaikan, gimana cara menulis latar belakang, gimana nulis rumusan masalah, dan bagaimana menulis tujuan penelitian. Nanti materi ini nanti saya share di grup ya, biar kalian bisa Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kasih materi kedua ya, biar pertemuan ini dapat 2.